tentang permasalahan siswa. Oh iya, silahkan. Tapi nggak lama ya kita ngobrolnya, 10 sampai 15 menit saja. Baik, siap Bapak. Sebentar kok Bapak. Begini Pak, saya punya siswa itu di kelas itu sering tidak masuk dan sering datang terlambat Bapak. Nah, ini berulang kali dia lakukan. Dalam 1 minggu ini sudah 5 hari ini dia tidak masuk sekolah Bapak. Oh begitu ya Bu Diana. Jadi ada siswa Bu Diana yang sering tidak masuk sekolah ya. Iya Pak. Mungkin kalau dari Bu Diana apa penyebabnya? Kemarin itu pada saat dia masuk sempat mengobrol dengan saya, dia mengatakan bahwa dia kurang nyaman berada di kelas fase F ini Bapak, karena pada saat peminatan dari kelas 10 ke kelas 11 ini dia itu dipaksa orang tuanya untuk masuk kelas MIPA, padahal dia itu lebih suka dengan mapel-mapel dari ekonomi, akuntansi atau sosial begitu Pak. Oh gitu ya Bu Diana. Oh, tapi ini Bu Diana, mohon maaf, ini kita tidak bisa ngobrol lama, kita sebentar aja. Mungkin dari permasalahan dari Bu Diana itu mungkin kira-kira dari penyebab itu ada nggak solusi dari Bu Diana? Saya sih sempat berpikir bahwa saya itu pengen ngobrol dengan orang tuanya gitu ya Pak ya, kenapa sih anak ini sering tidak masuk dan orang tuanya tahu tidak kalau siswa ini tidak masuk begitu. Saya pengennya ke sana Bapak rencananya. Ini kalau kondisi siswa itu yang seperti itu ya tidak yang tidak masuk ke sekolah. Kalau kita ada skala nih 1 sampai 10, kira-kira saat ini murid Bu Diana yang seperti itu ada di posisi berapa ya? Ada di angka 3 Bapak. Rendah sekali ya Pak Bu Diana ini. Sekali Bapak ya. Rendahnya seperti itu berarti ini harus ditingkatkan ini, sehingga ini permasalahan yang sudah sangat mendalam ya. Jadi kalau sampai 10 dengan solusi yang Bu Diana tawarkan tadi, mungkin murid Bu Diana bisa naik ke level berapa ya sampai ke 10 itu? Kira-kira ke angka 6 Bapak. 6 bisa ya, dari 3 sampai ke 6. Untuk meningkatkan level tersebut mungkin Bu Diana bisa ada solusi atau berkolaborasi dengan pihak lain. Begini Bapak, mungkin untuk meningkatkan level dia supaya ke angka yang lebih baik ya Bapak ya, yang pertama saya akan home visit mendatangi rumahnya, bertemu dengan siswanya secara langsung, kemudian saya ingin berkolaborasi dengan orang tuanya bagaimana solusi yang terbaik, karena anak ini mengalami tidak nyaman di kelas karena tidak sesuai dengan jurusan yang dia harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti harapan saya dia itu bisa ada proses perubahan tingkah lakunya, dan mungkin yang terakhir saya akan membuat surat perjanjian gitu ya, dia sendiri yang membuat bahwa dia siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah gitu, Pak. Oke, baik sekali. Jadi dari Bu Diana ada membuat komitmen ya dengan orang tua, dengan murid tersebut, dan harapan yang Bu Diana sampaikan tadi, dia berharap ada perubahan ya dari murid. Dari yang kita obrolkan ini, mungkin harapan lain yang Bu Diana harapkan apa ya Pak ya, mungkin saya ingin membuat komitmen sama si anak ini tadi dalam sebuah kertas perjanjian, sehingga seandainya dia mau masuk sekolah dia akan menuliskan begitu ya Bapak, dia tetap menjalani itu seperti kita membuat keyakinan kelas itu ya Bapak, di depan kelas, tetapi ini berupa perjanjian begitu dengan siswanya, supaya dia tidak mengulang lagi dan dia tetap merasa enjoy dan nyaman di kelas tersebut. Dan yang kedua, saya ingin mengkondisikan di kelas, minta bantuan dengan teman-temannya supaya dia merasa nyaman di kelas tersebut dan bisa mengikuti pembelajaran tersebut walaupun dia berawal dari tidak nyaman menjadi nyaman. luar biasa, luar biasa ya, kita bisa
membuat solusi ya dari masalah ini. Dari obrolan kita ini tadi, apa yang Bu Diana dapatkan? Apa ya Pak ya, terima kasih sih saya sebetulnya, karena saya ternyata ada gambaran bahwa untuk merubah anak ini ke skala nilai yang lebih baik berarti harus ada rencana atau komitmen yang harus saya lakukan untuk merubah perilakunya. Itu yang saya dapat dari pertemuan hari ini dengan jenengan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih loh Pak Doni. Ya, sama-sama. Gini, selanjutnya saya ingin ngobrol lagi nih dari solusi yang Bu Diana sampaikan tadi. Minggu depan mungkin kita bisa ngobrol lagi bagaimana perkembangannya si anak ini, apa hasil dari solusi yang Bu Diana sampaikan tadi, bagaimana hasilnya. Saya pengen ngobrol lagi ya. Oke Pak, oke. Terima kasih banyak ya Pak Doni. Sama-sama, luar biasa. Selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Pak Doni. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik Bu Lucy. Bu Lucy gini, saya pengen ngobrol nih sama Bu Lucy. Kebetulan saya ada beberapa permasalahan Bu. Oh, silakan Pak Doni. Kebetulan ini saya ada waktu, tapi nggak banyak ya, karena di sini saya ada kelas, sehingga mungkin hanya 10-15 menit, nggak apa-apa Pak Doni? Oh iya Bu, nggak apa-apa. Terima kasih waktunya. Oh iya, gimana Pak Doni? Jadi gini Bu Lucy, langsung saja ya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak murid saya di kelas saya tuh yang melanggar tata tertib Bu, yang sepatunya tidak hitam, ada yang rambutnya agak lengkap, bahkan sudah ada yang berani make up ya, pakai rias gitu ke sekolah. Oh begitu. Jadi permasalahan Pak Doni itu ada peserta didik yang tidak sudah banyak melanggar tata tertib, atribut nggak lengkap, bahkan yang cewek ya Pak ya, Iya. yang menggunakan make up. Iya, Bu. Gini Pak Doni, dari pertemuan kali ini apa yang Pak Doni ingin harapkan ya? Jadi saya berharap itu anak-anak itu kembali lagi bisa mentaati tata tertib sekolah yang sudah ada gitu loh Bu. Jadi tidak melanggar lagi tata tertib yang ada. Oh begitu. Jadi Pak Doni ingin supaya murid-murid itu mematuhi tata tertib, Iya, begitu Bu. Pak Doni. Iya, Bu. Oh nggih. Kira-kira apa Pak Doni yang Pak Doni lakukan untuk ini ya, supaya anak-anak itu mematuhi tata tertib, apa yang Pak Doni lakukan? Jadi saya ingin tata tertib yang ada di sekolah ini itu bisa disosialisasikan lagi ya ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa memahami kembali tata tertib yang ada di sekolah ini, sehingga anak-anak bisa sadar, oh ini saya melanggar tata tertib, seperti itu. Oh begitu. Jadi yang akan Pak Doni lakukan tadi adalah tata tertib yang sudah ada itu disosialisasikan kembali ya. Sehingga apa ya, anak-anak diingatkan kembali gitu ya. Oh begitu. Memangnya saat ini Pak Doni ya, kalau ketertiban siswa itu ada di angka 1 sampai 10. Nah, murid-murid Pak Doni itu saat ini ada di angka berapa? Ini sudah memprihatinkan ya, anak-anak itu ya mungkin di angka 4 Bu. Oh, Iya, karena banyak sekali yang melanggar ini. oh rendah sekali Pak, Iya. di angka 4. Iya. Terus pinginnya Pak Doni mau ditingkatkan ke angka berapa? Ya kalau bisa dinaikkan, semua bisa mentaati tata tertib hingga di level 9 lah Bu. Tinggi. Tinggi sekali Pak, Iya, nggih. Bu. Dari angka Iya. 4 ke angka 9, naik 5. Iya. Pak Doni yakin bisa meningkatkan itu? Yakin Bu, harus yakin, optimis. Oh iya, Iya. bagus sekali Pak Iya. Doni yakin. Terus kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama untuk meningkatkan sampai di angka 9 Pak Doni? Ya, saya ingin berkolaborasi dengan tim tatib, dengan wali kelas, dengan BK untuk bisa mensosialisasikan kembali tata tertib yang ada di sekolah ini ke semua anak. Jadi untuk nanti penindakan juga dari tim tatib, dari wali kelas ataupun dari BK ini bisa semuanya bisa berkolaborasi. Kira-kira kapan itu Pak Doni bisa dilakukan ya? Ya harus cepatnya Bu. Saya usahakan dalam minggu ini saya harus bisa
berkolaborasi dengan pihak-pihak itu tersebut ya, ini harus terlaksana saya bisa berkolaborasi. Bagus sekali Pak Doni. Kalau begitu Pak Doni, dari pertemuan yang singkat ini tadi, apa yang Pak Doni dapatkan? Ini Bu, yang saya dapatkan, saya bisa membuka pikiran saya tidak sengaja saya bisa mencari solusi sendiri ya dari permasalahan yang saya dapatkan dari pertanyaan yang Bu Lucy sampaikan, Bu Lucy ajukan ke saya tiba-tiba bisa mencari solusi dari permasalahan ini. Oh iya, jadi Pak Doni sudah menemukan solusi dari permasalahan berkaitan dengan tata tertib tadi ya Pak ya? Ya, insya Allah iya, itu solusinya saya harus berkolaborasi dengan semua pihak. Oh iya Pak. Berarti ini nanti tinggal tunggu untuk ditindaklanjuti Pak Nggih? Iya Bu. Kalau begitu minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi Pak. Saya ingin dengar cerita dari Pak Doni. Iya Bu, nanti ya. Setelah Pak Doni tadi mengumpulkan, ada sosialisasi lagi, nanti hasilnya bagaimana? Iya Bu. Boleh Pak Nggih? Iya. Jadi nanti setelah saya berkoordinasi dengan BK, Bintatip sama wali kelas, mungkin nanti saya konsultasi, kita bisa ngobrol lagi. Oke, saya tunggu kalau begitu Pak Nggih. Terima kasih Bu Lucy waktunya. Sama-sama Pak Doni. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Lucy ya. Selamat siang Bu Tika. Apa kabar Bu Tika? Wah cantik sekali ya. Bu, saya tuh mau curhat. Boleh Bu? Boleh, ada apa Ibu? Mungkin ya nggak banyak waktu ya Bu ya, mungkin sekitar 10 menit boleh Bu? Boleh, monggo silakan. Gini Bu, saya tuh anak-anak di kelas loh Bu, kan mereka tuh sedang seneng-senengnya kecanduan dengan handphone gitu ya. Terus anak-anak tuh saya rasa ya Bu ya, kok jadi males ya, semangat belajarnya itu kayak menurun gitu. Mereka tuh lebih asik berfokus pada handphonenya, berfokus dengan gadgetnya. Gimana ya Bu Lucy? Oh begitu ya. Jadi permasalahannya Bu Tika itu anak-anak itu kecanduan HP sehingga fokus pembelajarannya turun gitu ya Bu ya? Betul Bu, itu Bu. Terus ini Bu, nilainya itu juga sepertinya untuk beberapa mata pelajaran itu juga akhirnya imbasnya turun Bu Lucy. Gimana ya? Iya Ibu. Ini yang akan kita bicarakan. Betul. Dari pertemuan ini kira-kira apa yang Bu Tika harapkan ya? Saya ingin mencapai solusi di mana penyelesaian tentang masalah yang terjadi pada siswa-siswa Bu Lucy. Oh begitu, iya Ibu. Sekarang menurut Bu Tika ya, anak-anak yang fokus pada pembelajaran itu yang seperti apa menurut Bu Tika? Ya mereka bisa aktif ketika guru bertanya, kemudian mereka juga bisa mengerjakan tugas-tugas di kelas. Kalau mereka nanti waktu ulangan mereka bisa mengerjakan. Terus mereka juga tanpa antusias itu di kelas, nggak males-malesan, terus tidak acuh sama pelajaran di kelas. Oh iya, jadi tadi menurut Bu Tika anak yang fokus pada pembelajaran itu berarti aktif dalam pembelajaran, kemudian mengerjakan tugas dengan semangat, gitu ya Ibu ya? Ya, kalau seandainya Ibu fokus dalam pembelajaran itu ada di angka 1 sampai 10, menurut pengamatan Bu Tika, peserta didik itu ada di angka berapa? Kalau dari realitanya saya temui ya Bu, yang kelas yang saya jadi wali kelasnya itu kira-kira di angka 6 kali. Ada di angka 6. Kalau ada di angka 6 itu berarti masih memungkinkan sekali untuk bisa ditingkatkan ya. Kalau ditingkatkan ke angka 10 itu kayaknya sulit Ibu ya. Iya. Kalau misalnya berapa? Kalau misalnya 7, 8 gitu masih mungkin kan Bu sih? Iya, berarti fokus pembelajaran anak-anak mau ditingkatkan ke angka 7, syukur-syukur ke angka 8 Ibu ya. Iya, kalau begitu kira-kira solusinya apa ya yang ingin Ibu Tika lakukan supaya bisa meningkatkan pembelajaran anak-anak itu lebih fokus? Karena anak-anak itu senang dengan gadget, mungkin saya akan melakukan dan juga mendorong mereka untuk memanfaatkan gadget
gadget atau handphone mereka itu sebagai sumber belajar Bu Desi. Jadi ketika mereka ada di pembelajaran itu mereka bisa menggunakan mencari refleksi dan mereka juga nantinya bisa menggunakan beberapa games yang mendukung tentang pembelajaran yang ada di kelas. Bagus sekali Bu Tika solusinya. Kemudian kalau menurut Bu Tika nih ya, kira-kira pihak siapa saja yang bisa diajak kerjasama? Kalau menurut saya gini, kan di dalam kelas itu heterogen ya Bu. Ada yang kurang, ada yang mereka itu juga mempunyai kecepatan lebih dalam, lebih tinggi. Mungkin saya meminta mereka untuk menjadi tutor sebaya gitu Bu ya, ketika di kelas, ketika pembelajaran meskipun anak-anak itu menggunakan gadget, tetapi mereka juga bisa menularkan atau menginformasikan dan mengajari teman sebayanya gitu Bu. Dan juga mereka bisa menggunakan beberapa games yang aplikasinya bisa mendukung tentang pembelajaran. Oh iya, berarti yang dilibatkan ini peserta didik yang mempunyai kemampuan lebih gitu ya untuk tutor sebaya. Kemudian kira-kira itu kapan Ibu Tika bisa dilaksanakan? Kalau saya ingin sih Bu, insya Allah mungkin ya minggu-minggu ini bisa saya lakukan Bu di kelas tersebut. Minggu ini ya, oke. Jadi Bu Tika tadi mau melakukan bahwa istilahnya apa Bu ya, memberdayakan ya anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih untuk menjadi tutor sebaya sehingga bisa menularkan ilmunya kepada peserta didik yang lain. Iya Bu, dan juga lebih menyemangati teman-temannya. Kalau misalnya kita dari guru kan kadang-kadang anak-anak tuh merasa pekewo ya Bu ya, kadang-kadang mereka kurang bisa masuk gitu. Kalau ke teman-temannya sendiri mungkin semangatnya akan lebih gitu Bu. Oh iya, ya bagus sekali Bu Tika. Ini mau dilakukan secepatnya. Iya. Oke, kalau begitu Bu Tika, saya pengen tahu ini nanti cerita berikutnya dari solusi yang Bu Tika temukan tadi. Setelah diterapkan nanti perkembangannya bagaimana? Saya pengen tahu Bu nanti cerita berikutnya. Baik. Ini yang terakhir Bu Tika. Dari percakapan kita ini tadi apa yang Bu Tika dapatkan? Saya bisa memberikan ruang atau kesempatan kepada siswa tetap untuk belajar dan mereka bisa menggunakan handphone itu di kelas Bu. Meskipun kadang-kadang bisa jadi distraksi gitu, tapi kita bisa mengambil sisi positif dari menggunakan handphone tadi untuk meningkatkan hasil belajar mereka dan juga mereka bisa berkolaborasi ketika belajar di dalam kelas gitu Bu. Bagus sekali. Berarti Bu Tika sudah menemukan solusinya, tinggal actionnya, tindakannya nanti seperti apa, nanti kita bertemu lagi ya Bu Tika ya. Mungkin minggu depan kita bisa bertemu lagi Bu Tika? Boleh ya Bu? Oh boleh sekali Bu nggih. Iya. Matur nuwun nggih Bu Lucy untuk Sami-sami Bu Tika nggih, sami-sami selamat beraktivitas kembali ya. Nggih, matur nuwun Ya, Bu. Monggo. monggo.